Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Marinir, Angkatan Laut, Kopassus, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salam kepada keluarga besar Muhammad Soekarno, Ibu Puan Marni, Ibu Megawati, sehat walafiat, panjang umur. Salam kepada Pak Haji Prabowo dan Ibu Sintiati, sehat walafiat, panjang umur. Doaku buat pangeranku Pak Yapto, sehat walafiat, panjang umur. Busur panah ke depan Pak Haji Prabowo dan Pak Agus Tiono. Pak Haji Prabowo, Pak Agus Tiono. Doaku buat Ibu Nisa Pohan, sehat walafiat, panjang umur. Pak Agus Tiono. Ini adalah segitiga simbol siloka apa? Busur panah ke belakang, tengoklah perjalanan antara Muhammad Soekarno dan Pak Harto. Kang Sapna dikupas dari bawah. Hati-hati dengan PKI menuju ke sana. Sampai Kang Sapna menghentikan di mana bapaknya, di mana ibunya kepada Bapak Haji Anies Baswedan. Di mana kunci di gemboknya? Stop. Yang harus dibantu, wahai Bapak Haji Anies Baswedan, lihat busur panah di atas. Yang harus dibantu adalah Bapak Haji Prabowo. Nah, setelah lengsernya Pak Harto, di sini perjalanan lengsernya Pak Harto. Nah, bagaimana? Karena sistem melumpuhkan sistem dari dalam. Anak-anak PKI ini neokomunisme bergerak, duduk di arena politik, duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Melumpuhkan sistem dari dalam. Ini adalah kelipatan kecil. Satu, dinonaktifkanlah dwifungsi TNI. Itulah karena anak-anak PKI ini dengan sistem balas dendam. Coba rasakan oleh kita semua. Rakyat mudah diadu domba. TNI mudah diadu domba. Anak-anak PKI duduk di sana, duduk di sana. Itu adalah cara akal anak-anak PKI sampai menghentikan pemutaran G30 SPKI. Berapa jenderal yang dibunuh? 7 jenderal oleh Aidit itu. Inikah problem masalah yang terjadi di Ibu Pertiwi ini? TNI sebagai peran pembantu. Seharusnya TNI sebagai garda ke depan. Segitiga segi 4 ini sebagai garda ke depan, mengembalikan di fungsi TNI. Sekarang mah TNI jadi peran pembantu. Rakyat mudah diadu dombakan dengan ada istilah TNI ku sayang, TNI ku malang. Nah, disinilah. Maka untuk itu mengembalikan di fungsi TNI sebagai garda ke depan. Apapun yang telah dicontohkan oleh Pak Harto, angkatan bersenjata ke depan. TNI harus ke depan. Disebut dengan pertahanan juga rapuh. Kenapa pertahanan Indonesia rapuh? Rapuh pertahanan Indonesia. Karena TNI sebagai peran pembantu di sini. Rakyat mudah diadu dombakan. Nah, inikah problem masalah yang terjadi di Ibu Pertiwi. Doaku buat Bapak Haji Anies Baswedan sing jadi gubernur DKI. Bukan berarti Kang Sapna main 2 kaki di Ormas Pemuda Pancasila. Karena Ormas Pemuda Pancasila sebagai garda ke depan. Ada apa di sana? Karena PKI melumpuhkan sistem dari dalam loh. Nah, doaku buat Kang Deddy Mulyadi sing Jabar 1. Buat Rafli Ahmad sing jadi Bupati Kabupaten Bandung Barat. Doakan bukan Sapna. Satria dengan Satria, Pak Haji Prabowo dan Pak Agus Tiono mengembalikan dwi fungsi TNI ini.
ganti wakil presidennya, dan mengembalikan konstitusi Undang-Undang 1945 garis-garis besar haluan negara. MPR sebagai lembaga tertinggi terdiri DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Menghentikan wakil presiden ini. Ini harus siaga satu ini. Jangan dianggap bercanda. Karena anak-anak PKI itu melumpuhkan sistem dari dalam. Yang pertama sasarannya itu TNI. Nah, dinonaktifkan di fungsi TNI ini. TNI sebagai peran pembantu. Coba perhatikan. Pernahkah TNI membawa alat senjata? Belum pernah. Dulu zaman Pak Harto itu sebagai garda ke depan menjaga pertahanan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang TNI dibalik jadi peran pembantu. Inikah problem masalahnya? Pertahanan Indonesia rapuh. Sampai Kang Sapna menghentikan. Di mana kunci dan gemboknya? Di mana Bapak Ibu Anies? Pak Anies Baswedan yang saya baru. Bukan Kang Sapna main dua kaki di Ormas Pemuda. Lihat di sana. Dikupas tahun 2002, 2003, 2004. Ini satu paket Pangeranku Payapto. PKI ini. Semua data aku udah simpan. Rakyat mudah diadu domba. TNI mudah diadu domba. Dengan sistem balas dendam. Menghentikan pemutaran G30 SPKI. Berapa jenderal yang dibunuh? 7 jenderal. Ya. Lebih baik Kang Sapna disebut Ormas Haram Jadah. Yang penting jangan jadi pengkhianat negara. Segitiga. Mengembalikan dwi fungsi TNI sebagai garda ke depan. Nah, karena anak-anak PKI ini duduk di area politik, dunia politik. Sasaran pertama adalah TNI. Dinonaktifkan dwi fungsi TNI ini. Maka untuk itu, wahai Pak Haji Prabowo, Pak Kubu Indonesia, Gajah Mada Indonesia, TNI harus ada di atas, mengembalikan dwi fungsi TNI kepada jati dirinya. Pertahanan Indonesia rapuh karena anak-anak PKI ini telah melumpuhkan sistem dari dalam. Kang Sapna dikupas dari bawah sampai atas ini. Tahun 2004 gelap gulita. Inikah problem masalah yang terjadi di Ibu Pertiwi? Rakyat mudah diadu domba. TNI, Polri diadu domba. Itulah cara akal anak-anak PKI melumpuhkan sistem dari dalam. Maka untuk itu TNI harus di atas. Maka MPR mengembalikan garis-garis besar haluan negara, mengembalikan konstitusi Undang-Undang 1945. Ya, karena pasti ini wakilnya diganti untuk mengembalikan dwi fungsi TNI sebagai garda ke depan, menjaga pertahanan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pak Haji Prabowo dan Pak Agus Tiono. Nah, doaku buat pangeranku Payapto sehat walafiat dan umur dari Ormas Pemuda Pancasila, abadinya 3 kali, merdekanya 3 kali. Doaku buat Bapak Haji Anies Baswedan, Singjati Gubernur DKI, Raffi Ahmad Singjati Bupati Kabupaten Bandung Barat, dan Kang Dedi jadi Jabar 1. Ya, itulah di Kang Sapna. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Kang Sapna maupun seluruh bangsa Indonesia. Sadarlah rakyat. Sadarlah rakyat. Kita harus sadar loh. Ya, makanya jangan kau merasa suci di hadapan Allah SWT. Yang penting kita jangan jadi pengkhianat negara. Itu aja. Nah, salam kepada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Marinir Angkatan Laut, Kopassus dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Islam menjaga kerukunan antar umat beragama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik dengan artinya Pancasila mampu mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi